Cilacap terkini, polemik Pasar Kroya, siapa pahlawan pembangunan Pasar Kroya? Ini kata Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, Lusur Pilkada. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Ketua, APBD Pak untuk kejadian Pasar Kroya Pak. Ya. Itu kan kebakaran Pak. Nah terus proses usulan pembangunan itu gimana Pak kalau terjadi hal seperti itu Pak? Oh iya, Pasar Kroya ya. Pasar Kroya itu dulu ditangani pihak ketiga. Kemudian ada kebakaran. Begitu kebakaran, si pihak pengelola dianggap kalau nggak salah ya, dianggap belum selesai ngurusin oleh Pemkab mungkin ini. Kalau nggak salah kayak gitulah. Kemudian pihak pengelola dianggap ada hak-hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan, kemudian diselesaikan melalui sidang pengadilan. Pada saat zamannya PJ Buninit, itu kemudian diputus sehingga pengelolanya tidak dan dikenai denda apa ya 600 juta berapa aku lupa itu. Gitu. Setelah itu pengelolanya sehingga kembali ke Pemkab. Setelah ke Pemkab, pengelolanya kemudian berproses itu mengusulkan dan itu dana dari pemerintahan pusat. Begitu. Ya, sempat Pak mencoba juga di pengadilan untuk proses itu Pak. Dan hasil atau putusan pengadilan itu bahwa dikembalikan ke pemerintah kabupaten. Ya. Betul Pak ya? Betul. Karena itu pasar kabupaten seperti pasar besar, pasar gede di Cilacap juga. Ya. Untuk pembangunan Pak, itu runutnya seperti apa? Untuk misalnya karena sudah dikembalikan putusan pengadilan dan dibangun oleh pemerintah kabupaten. Nah, ini riwayat pembangunannya gimana? Usul-usulan gimana Pak? Ya, jadi saya masih ingat itu. Ini karena sudah pengelolanya menjadi tanggung jawab kabupaten kembali, maka APBD bisa masuk. Tapi APBD kita cepet, duitnya kan tidak ada. Kemudian semua berupaya, yang saya tahu mereka berupaya semua. Kalau nggak salah ya, dari fraksi PD Perjuangan Mas Hadi Satria di sana. Kemudian dari fraksi Gerindra Mbak Novita ada di sana. Biasa karena mereka mau berjuang ya. Malam harinya ada wayangan, saya diundang, saya sampaikan pada seluruh masyarakat. Kemudian ini perjalanan ya, versi saya ya, menurut saya ya dan yang saya alami. Kita komunikasi dengan Mas Kaisar. Mas Kaisar waktu itu punya alon, dia punya bapak yang namanya Said Abdullah Ketua Banggar. Sehingga kita komunikasi. Begitu komunikasi, Pak Said video call ke saya. Waktu saya sama Bu PJ Ninit lagi acara di, kalau nggak di Bantarsari, di Gandrung lah, di Gandrung ya. Video call. Kemudian menyampaikan ada anggaran kalau nggak salah waktu itu di Kementerian Perdagangan 400 sampai 500 lah miliar. Kita butuh 100-an. Kemudian PJ untuk segera membawa proposal ke sana. Pengerjaannya nanti di PUPR. Kemudian PJ-nya Bu Ninit berangkat ke Jakarta bersama dengan beberapa kepala dinas, tentunya salah satunya PUPR. Ke sana berproses sampai alhamdulillah turun. Bahkan waktu pemilu, saya sempat berseloroh dipasang spanduknya Mas Kaisar apa Pak Said, jangan. Kenapa sih? Ya itu kan karena anggaran itu memang ada, cuman kita mengupayakan, jadi bukan aspirasi, mengupayakan untuk dipotong, untuk Cilacap 100 miliar lah, itu prosesnya seperti itu. Kemudian masih ada perbedaan setelah turun, desain gambarnya kalau nggak salah lantai 3 berapa ya, tapi pemerintah pusat menghendaki waktu itu lantai 1 ya, sehingga teman-teman di dinas di Cilacap ngomong ke saya waktu Mbak Puan mau datang ke Kroya untuk bisa mampir di pasar supaya apa? Supaya ini bisa dipercepat. Tapi Mbak Puan acara padat nggak sempat mampir. Karena apa? Kalau dirubah dari desain awal membutuhkan waktu dan agak mundur. Nah, sampai di situ
kemudian sekarang sudah bisa dibangun ya. Kalau kemarin iya rame banget tuh prosesnya. Tapi kemarin terus ada dinamika seperti itu, jadi ini banyak sekali WA masuk ke saya. Gitu bahasanya. Ya, berkaitan dengan pahlawan tanda kutip, Pak. Ya. Pahlawan sebenarnya Pasar Kroya itu siapa, Pak? Pahlawan sebenarnya ya yang merasa berjuang, yang merasa menjadikan apakah satu pihak, tidak, banyak pihak, termasuk yang berjuangnya berdoa itu juga boleh mengklaim itu berkat doa saya, boleh itu berkat perjuangan saya, boleh untuk politisi boleh. Tapi kalau kemarin Pak Ketua nggak hadir, Pak, di waktu peletakan batu pertama, apa karena memang merasa bukan pahlawan, apa mungkin Pak Ketua merasa pahlawan kesiangan, atau mungkin pahlawan jadi-jadian? Saya tidak diundang dan saya nggak ngerti. Saya ngerti begitu ada peletakan batu, kemudian saya dikomplain karena ada salah satu anggota DPRD, Pak Suyatno dari fraksi Gerindra, yang ikut di situ. Apa hadir, apa ikut meletakkan batu, aku nggak begitu paham. Foto dikirim, orang banyak protes. Terus saya nyampaikan, ya kalau Pak Yatno siapapun hadir diundang tingkat RT saja boleh, diundang sampai pakai baju DPRD ya boleh. Apapun anggota DPRD ini kebanggaan yang dibuat itu tidak dengan mudah, boleh saja. Tapi bukan mewakili DPRD, nggak bisa jadi juru bicara DPRD, dan tidak bisa keluar SPPD, bukan SPPD nilai duitnya. Dan itu saya sampaikan juga begitu Pak Yatno kemarin ketemu, ya Pak saya di sana juga nggak bicara. Nah teman-teman banyak protes. Yang kedua, ya saya karena ketua DPRD sementara, saya mendapat banyak aduan, termasuk ada salah satu calon bupati Pak Kamaludin ya kalau nggak salah ya, pakainya bajunya telur asin, hadir itu juga diprotes. Maka saya nyampaikan juga ke Pak PJ Bupati, ditata lah, jangan begitu. Siapapun kita harus fair play. Kita harus jadikan Demos Kratos ini tanpa melukai siapapun. Berikan kemerdekaan pada masyarakat dan tidak usah pemerintah condong ke sana kemari, jangan. Loh tapi kan terus Pak PJ kan kemarin juga cerita, Pak Ketua waktu paripurna, saya tidak tahu karena saya ketemu di transit dan yang lainnya. Iyalah, tapi masyarakat kan yang protes banyak. Maka saya minta semua pihak, pilkada ini momen pilkada kurang 2 bulan ya, pikirannya kan panas, anget ya. Nah kalau sudah panas anget kadang tensinya tinggi, maka kita jaga diri sendiri kita. Saya juga sarankan pada ASN di bawah Pak PJ, undang-undangnya ketat loh, Pak Kades, Bu Kades, undang-undangnya dibaca loh. Nanti kalau ada bukti dan yang lainnya bisa masalah. Sudah, kita berdoa, kita berusaha, semua calon baik, nanti yang terpilih itu yang terbaik. Ya Pak, kalau misalnya kemarin hadir Pak Waludin mantan PJ, Pak, secara kacamata pemerintahan DPRD karena beliau mantan PJ itu gimana, Pak? Kan ini secara aturan ya, kan belum tahu diundang atau tidak. Kalau diundang ya keliru. Tapi kok saya tidak yakin itu diundang. Saya lihat undangannya nggak ada. Kalau hadir, ya saya juga nggak tahu. Ini kan etika. Tapi kalau di situ ada penggede-penggede kayak Pak PJ, ya mestinya segera protokolnya dibenerin. Informasinya tadi Pak PJ WA-an tadi pagi rapat pembenaran terhadap protokol, nggak boleh begitu juga sih ya. Jadi gini lah ya, kan ada hal yang bersifat harus ada tertulis, tapi ada moralitas, ada etika, ada rasa, ada karsa, ada rasa, ada keinginan, tapi ada rasa. Kira-kira itu menyangkuti yang lain apa tidak? Ada 4 calon loh ya. Kalau salah satu calon mendapatkan seolah-olah spesial, yang 3 kan jadi menggerutu, baik calonnya maupun pendukungnya, menyakiti. Padahal belum tentu itu juga di sana disengaja, belum tentu. Tapi silakan nanti tanyakan pada panitia, tanyakan pada Pak PJ, tanyakan pada Pak Sekda.
nggak boleh begitu. Tapi saya yakin tidak ada desain. Kalau Bu Novita, beliau DPR RI kok termasuk yang ikut bagian dari memperjuangkan ya. Tapi tadi runutan yang saya sampaikan seperti itu. Yang sesungguhnya yang tahu lebih ke kementerian. Tapi saya sampaikan itu Bu Ninit perjuangannya kemarin luar biasa. Ya, itu anggaran dari mana, Pak? Kementerian mana, Pak? Pusat. Jadi waktu saya dengar itu adanya di Kementerian Perdagangan ya. Tapi itu jelas nanti yang mengerjakan PUPR. Apa di PUPR apa di sana nomenklaturnya di Kementerian Perdagangan saya nggak paham. Ya. Itu Bu Ninit, nanti itu Bu Ninit bisa dimintai keterangan supaya meletakkan batu itu tepat pada tempatnya. Ya, apa karena ini lagi masa-masa pilkada, Pak, jadi banyak yang goreng atau gimana? Salah satunya barangkali. Tapi begini, tadi saya ceritanya, saya pernah membaca berita di salah satu negara bagian di Amerika, anak seorang wali kota mengendarai mobil dalam keadaan mabok jam 12 malam. Kalau nggak salah ceritanya begitu. Terus ketangkap polisi. Di sana nggak langsung ngomong ini digoreng, ada yang nggak suka, enggak. Orang mengatakan bukti nggak mabuk. Kalau bukti salah siapapun. Jadi orang salah itu tidak usah ada gorengan, kalau salah salah. Maka dari itu, mari kita jadikan calon-calon kita. Mari kita jadikan bupati yang akan terpilih ini bupati yang terpilih dengan baik, prosesnya baik ya. Jadi kalau kemarin itu ada yang goreng, kalau nggak ada kejadian nggak ada yang goreng, ya nggak ada yang goreng. Jadi ini bukan soal gorengan, soal berita. Otak orang akan berpikir macam-macam. Salah satunya karena ini menjelang pilkada, tensinya mesti naik, suhunya naik. Kalau orang berpikir itu sing penting pasarnya dibangun, pedagangnya kepengen dagang maning, masyarakatnya adem ayem sejahtera, pendapatnya Pak Taufik? Oh iya, jadi ini ada sekian segmen, ya segmen masyarakat sebenarnya nggak terlalu ribet. Oh masyarakat pembayar pajak, ini kan masyarakat ya, pedagangnya sama, dibangunlah hak warga negaranya jadi untuk berdagang. Toh ini kebutuhan ekonomi di sana. Kalau ada di sini yang tanda kutip barangkali mendapatkan bonus politik, mendapatkan suara, sah-sah saja. Yang namanya orang ingin mendapatkan nilai, sah-sah saja. Tapi yang terakhir, karena ini menjelang pilkada, ya semua pihak menahan diri untuk berhati-hati, tepos seliro ya. Kalau saya begitu, apakah ada orang lain yang sakit? Kalau dia begitu, apakah kita nggak sakit? Begitu. Oke Pak, tapi Pak sampaikan pada masyarakat Pak berkaitan dengan dibangunnya pasar Kroya dan simpang siurnya berita siapa pahlawan sebenarnya, silakan Pak. Ya, selamat ya kepada utamanya pedagang pasar Kroya. Lebih utama masyarakat Kroya dan sangat utama itu masyarakat Kabupaten Cilacap. Itu pusat perekonomian salah satunya. Di sana akan ada putaran ekonomi, ada di sana nafkah, banyak hal yang didapat. Maka terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menurunkan anggaran, dan terima kasih kepada siapapun yang sudah ikut berjuang sekecil apapun perjuangannya menjadikan pasar Kroya terbangun. Itu, tapi manfaat yang besar adalah masyarakat, tapi hati-hati kepada semua pihak. Jaga suasana kondusif menjelang pilkada, bahkan sudah memasuki tahapan supaya nanti terpilih pemimpin yang baik dengan proses yang baik. Merdeka. Merdeka.